Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 9 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH M. Mis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Pagi hari ini mendasari segala aktivitas tugas kerja kita hendak membaca, merenungkan, dan belajar dari firman Tuhan. Bagian firman Tuhan bagi kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 1 dan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara dan penjaga kami. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu yang sempurna dan ajaib bagi kami di sepanjang malam istirahat kami. Dengan anugerah kasih dan cinta-Mu, Engkau membangunkan kami di hari yang baru untuk menikmati segala berkat. Bapa di sorga, dan di pagi hari ini, mendasari segala aktivitas tugas kerja, pelayanan, dan kesaksian kami hendak membaca, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu. Hamba mohon Roh Kudus Tuhan menuntun, membimbing, menolong kami, memberi kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat membaca, merenungkan, memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi dasar kekuatan bagi kami untuk terus melangkah, melakukan segala tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan yang Tuhan embankan di atas pundak kami. Biarlah urapan Tuhan terjadi bagi kami semua di pagi hari ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 dan 2 dengan perikop berbagai karunia tetapi satu roh. Bagian firman Tuhan pagi ini saya baca dalam Alkitab terjemahan baru 2. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam suasana sukacita perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus sebagai janji penghiburan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid ketika ia terangkat ke sorga. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat di Korintus adalah jemaat yang begitu luar biasa hebat dalam berbagai hal, baik secara materi tetapi juga secara rohani. Secara khusus, jemaat Korintus adalah jemaat yang diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa. Karunia-karunia rohani yang banyak untuk memperlengkapi jemaat. Sehingga kalau kita melihat jemaat Korintus, maka sesungguhnya jemaat Korintus ini adalah jemaat yang super duper lengkap untuk membangun persekutuan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi persoalan muncul Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ternyata karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang seharusnya menjadi sesuatu hal yang semakin menguatkan, meneguhkan, dan memperlengkapi satu dengan yang lain, justru malah menjadi sesuatu yang hendak menimbulkan perpecahan oleh karena yang satu merasa bahwa karunianya lebih utama, yang satu merasa bahwa karunianya lebih hebat, yang satu merasa bahwa dia lebih daripada yang lain. Di tengah-tengah situasi ini, Rasul Paulus merasa sangat penting untuk menulis surat ini
menasihati sekaligus menegur dan mengajar jemaat di Korintus untuk bagaimana mereka memahami keterpanggilan mereka, keterpilihan mereka, yang di dalamnya mereka diperlengkapi Allah dengan karunia-karunia roh yang luar biasa yang harus dipakai untuk membangun persekutuan jemaat Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Karena itu dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 12 ini, Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus untuk menyatakan tentang sebuah kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya dan kebenaran yang hakiki terhadap jemaat Tuhan. Bahwa sesungguhnya semua karunia yang mereka miliki, punyai, adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Dan itu harus dipahami bahwa tidak semua orang memiliki karunia yang sama satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan memperlengkapi mereka satu dengan yang lain dengan karunia-karunia rohani yang berbeda. Dengan tujuan supaya bagaimana karunia-karunia itu dipakai. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dimegahkan, bukan untuk dipakai untuk menjatuhkan yang lain, bukan untuk dipakai untuk kepentingan diri. Tetapi bagaimana dengan karunia kekayaan karunia yang Tuhan beri, mereka pakai untuk melengkapi persekutuan, saling membangun, saling meneguhkan, sehingga Tuhan dimuliakan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus mau menekankan bahwa karunia-karunia roh itu adalah pemberian Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudusnya. Sebagaimana sebelum Kristus naik ke sorga, Ia telah berjanji untuk bagaimana memperlengkapi dan meneguhkan umat Tuhan dalam hal ini para pengikutnya, para muridnya, untuk terus bersaksi memberitakan Injil Allah. Dan kita menemukan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan sebagai penggenapan janji Kristus, maka para murid diperlengkapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu kemudian mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang saat itu ada di Yerusalem. Bahkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, Petrus yang tadinya adalah seorang pengecut, seorang yang menyangkal, dengan gagah berani tampil berkhotbah, dan dalam khotbahnya itu jiwa-jiwa dimenangkan bagi Allah. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari dua bagian firman Tuhan dalam dua ayat ini. Bahwa setiap kita, Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia roh atau karunia-karunia rohani. Tidak ada orang yang tidak diberi karunia. Tetapi bagaimana karunia-karunia yang Tuhan beri dengan kepelbagaiannya itu, atau dengan berbagai-bagai dan rupa-rupa yang berbeda itu, Tuhan berikan untuk kita pakai, untuk membangun persekutuan jemaat, untuk bagaimana saling meneguhkan dan menguatkan, dipakai untuk melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Kita sering menemukan dalam persekutuan jemaat, di mana-mana orang-orang Kristen, persekutuan orang percaya. Kita juga menemukan kondisi-kondisi seperti di Korintus. Orang merasa hebat, orang merasa bangga, orang merasa bahwa dia lebih daripada orang lain. Orang bertepuk dada karena merasa bahwa karunia yang dia miliki lebih daripada yang lain. Menganggap enteng orang lain. Menganggap diri lebih luar biasa dari yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat. Hari ini kita belajar sebagai persekutuan jemaat Ebenezer Timika. Dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dalam suasana perayaan Pentakosta ini. Maka sesungguhnya Allah di dalam Kristus Yesus telah memperlengkapi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Lewat berbagai-bagai karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Yang di dalamnya kita berdiri dan berdiam dalam satu tubuh, yaitu tubuh persekutuan jemaat, di mana Kristus menjadi kepala. Walaupun kita berbeda karunia-karunia, tetapi kita harus melihat, memahami, dan mengerti bahwa justru Tuhan memberi kita berbeda karunia, supaya kelengkapan itu terjadi. Karena itu kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya diberi karunia, jangan ketong sombong dan bangga. Tapi ketong bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau mempercayakan aku karunia ini. Biarlah Tuhan tolong saya supaya saya pakai melayani Tuhan.
Ya. Saya tidak punya karunia bernyanyi, tetapi saya senang ketika Bapak Ibu Saudara-saudara punya karunia bernyanyi, memakai untuk memuji Tuhan. Suara yang merdu, suara yang indah, begitu mengagumkan, dan saya pun terpikat dengan suara itu sebagai bentuk rasa sukacita dan bangga. Bukan menjadi sesuatu yang membuat saya cemburu. Kenapa dia bisa menyanyi bagus, baru saya tidak? Lalu kemudian kita mulai iri hati, benci satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sama seperti saya, kita tidak punya karunia untuk bernyanyi dengan suara yang merdu, tetapi kita punya karunia-karunia yang lain. Mari karunia yang Tuhan berikan, karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Kita terus minta Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita memakainya. Jangan kita diamkan, tapi kita pakai. Kita kembangkan karunia-karunia itu untuk membangun persekutuan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayatnya yang kedua, Rasul Paulus katakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Bagian ini juga mengingatkan jemaat di Korintus tentang kehidupan lama mereka. Tetapi bagaimana Allah telah memenangkan mereka lewat karya Kristus Yesus, sehingga mereka menjadi orang-orang percaya yang tidak hanya percaya, tetapi juga dalam kepercayaan mereka itu Allah memperlengkapi mereka untuk menjadi alat kesaksian. Maka demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Kita tidak hanya sekedar dipilih, tetapi kita juga diperlengkapi dan diutus. Karena itu dalam suasana sukacita pencurahan Roh Kudus ini, mari kita beri diri kita dikuasai, dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Supaya kita dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa dengan karunia-karunia yang Tuhan beri. Dan kita melihat setiap kita dengan berbagai-bagai karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita saling membangun, kita saling mendukung, kita saling support satu dengan yang lain dengan karunia-karunia yang Tuhan beri. Supaya jemaat Ebenezer ini semakin bertumbuh dan berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya tidak terjadi perpecahan dalam persekutuan oleh karena iri hati melihat bahwa yang lain punya karunia lebih atau merasa punya karunia lebih lalu menjatuhkan yang lain. Tetap itu bukan karya Roh Kudus. Sebab karya Roh Kudus adalah membangun persekutuan jemaat. Roh Kudus adalah bagaimana memberikan semangat sukacita untuk saling memperhatikan dalam persekutuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagaimana kekayaan karunia rohani yang dimiliki oleh jemaat di Korintus, demikian juga kekayaan karunia rohani atau karunia roh yang dimiliki oleh jemaat Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Mari kita satukan dan padukan semua karunia yang berbeda pada kita ini dengan satu tujuan, Tuhan dimuliakan. Dan ketika kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup dan diri kita, maka kita akan melihat bahwa karunia-karunia itu kita pakai dengan sungguh luar biasa. Dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, umat Tuhan terberkati lewat pelayanan dan kesaksian setiap kita. Dan ada sukacita besar, ada damai sejahtera yang luar biasa, ada pertumbuhan yang sungguh signifikan dalam kehidupan persekutuan jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kebenaran yang sejati adalah kita memahami dan mengerti bahwa kita terpilih, terpanggil, dan diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia rohani untuk membangun persekutuan, untuk saling melengkapi, untuk saling meneguhkan, supaya dengan semua yang Tuhan beri bagi kita, Tuhan dimuliakan. Dan untuk semua itu, satu hal yang selalu kita minta, Roh Kudus Tuhan kita minta untuk membimbing kita. Roh Kudus Tuhan kita minta untuk memenuhi hati dan pikiran kita. Roh Kudus Tuhan kita minta untuk senantiasa memberikan kita semangat dan sukacita untuk melayani Tuhan. Maka lewat pelayanan dan kesaksian kita, dengan karunia-karunia itu, kita pun akan dipakai Tuhan seperti Petrus dan rekan-rekannya. Lewat kesaksian dan pelayanan mereka, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan berkenan melawat dan memberkati kami. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan semakin meneguhkan dan menguatkan kami. Bahwa sesungguhnya sebagai persekutuan jemaat kami telah diperlengkapi Tuhan dengan berbagai-bagai karunia. Untuk bagaimana kami membangun persekutuan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkanlah kami dan tuntunlah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami tidak memiliki rasa iri hati satu dengan yang lain oleh karena berbagai-bagai karunia itu. Dan ajarkanlah kami dan tuntunlah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami tidak berbangga diri merasa karunia kami lebih daripada yang lain. Tetapi sesungguhnya setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan punya tujuan dan maksud untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, menyerahkan dan mempertaruhkan segenap kehidupan umat-Mu di Jemaat Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tuhan memberkati segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu dalam seluruh peran, tanggung jawab, kesaksian dan pelayanan mereka. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, keselamatan, sukacita, panjang umur, damai sejahtera. Tuhan memberkati setiap pribadi, memberkati setiap rumah tangga, memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka, memberkati pendidikan dan masa depan anak cucu kami. Biarlah seluruh hidup dan kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, ada di dalam pemeliharaan, ada di dalam penjagaan, ada di dalam pengawalan, ada di dalam pengawasan, ada di dalam pembentengan, ada di dalam pemagaran Allah. Sehingga kami semua selalu menikmati perlindungan dan keselamatan Tuhan. Dan biarlah kami terus memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih. Apapun beban, pergumulan, persoalan, dan masalah hidup yang dihadapi oleh hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau lebih mengenal dan mengetahui seluruh kehidupan mereka. Karena itu Bapa, setiap doa, permohonan, dan harapan yang disampaikan dan dinaikkan kepadamu, Tuhan, sendengkanlah telinga kasih-Mu dengar dan sahutilah setiap doa dan permohonan mereka. Yang sakit Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang bergumul mencari pekerjaan Tuhan buka peluang-peluang kesempatan kerja itu bagi mereka. Yang bersuka cita karena bertambah setahun usia dalam kehidupan mereka maupun dalam pernikahan mereka, Tuhan beri panjang umur, sukacita, kebahagiaan, lengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka Bapa. Bapa di sorga, hamba berdoa, menyerahkan pelayanan yang berlangsung di sepanjang minggu yang baru. Tuhan kiranya memberkati, sehingga seluruh pelayanan berlangsung dengan segala baik. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syemasi, BPPG Jemaat, pelayan-pelayan unsur, pegawai gereja, tim multimedia, tim musik, panitia-panitia yang terbentuk menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah Jemaat Ebenezer Timika. Tuhan memberkati kami, beri kami kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan. Sehingga seluruh tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kami, dengan pertolongan Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami disanggupkan dan dimampukan untuk mengangkat seluruh pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah dalam momen perayaan Pentakosta ini, Jemaat Ebenezer Timika, Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan hidup kami. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap keluarga kami. Biarlah seluruh hidup dan keluarga kami dibaharui untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Roh Kudus Tuhan memberikan semangat yang luar biasa bagi para rasul untuk bersaksi tentang karya dan kuasa-Mu, maka biarlah dalam momen perayaan Pentakosta ini, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syemasi, pelayan-pelayan unsur, dan segenap yang memberi dan menopang pelayanan, bahkan umat Tuhan, dibakar dengan semangat kuasa api Roh Kudus, sehingga kami terus setia melayani Engkau, sehingga lewat pelayanan kami, umat-Mu terberkati, dan lebih daripada itu nama Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa memberi diri untuk menjadi umat kepunyaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi kami. Biarlah kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba mohon berkat Tuhan bagi segenap kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di sepanjang aktivitas di hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.